teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Febriana Putri, saya dari jurusan Manajemen dari Institut Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi. Selamat menonton. Teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis, dengan pengaruh yang luas dan dampak yang signifikan. Teknologi informasi tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga cara berinteraksi satu sama lain. Meskipun terdapat tantangan yang harus diatasi, potensi teknologi informasi untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi sangat besar. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi dan penerapannya sangat penting untuk menghadapi masa depan yang semakin digital. Hampir semua orang di dunia mengetahui dan menggunakan internet. Menurut laporan WR Sosial, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta pada Januari 2023, atau 77% dari 276,4 juta penduduk Indonesia. Internet dapat menghubungkan seluruh jaringan komputer dan wilayah secara global. Internet juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan internet berdampingan dengan kehidupan sosial. Perkembangan teknologi dan telekomunikasi Indonesia terus mengalami kemajuan. Salah satunya adalah pertumbuhan smartphone yang setiap tahunnya mengakibatkan munculnya berbagai smartphone. Teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis, dengan pengaruh yang luas dan dampak yang signifikan. Teknologi informasi tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga cara berinteraksi satu sama lain. Meskipun terdapat tantangan yang harus diatasi, potensi teknologi informasi untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi sangat besar. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi dan penerapannya sangat penting untuk menghadapi masa depan yang semakin digital. Hampir semua orang di dunia mengetahui dan menggunakan internet. Menurut laporan WR Sosial, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta pada Januari 2023, atau 77% dari 276,4 juta penduduk Indonesia. Internet dapat menghubungkan seluruh jaringan komputer dan wilayah secara global. Internet juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan internet berdampingan dengan kehidupan sosial. Perkembangan teknologi dan telekomunikasi Indonesia terus mengalami kemajuan. Salah satunya adalah pertumbuhan smartphone yang setiap tahunnya mengakibatkan munculnya berbagai smartphone. Daftar negara pengguna smartphone. Grafik di samping menjelaskan temuan dari World Advertising Research Center dan data yang diberikan oleh Badan Perdagangan Seluler (ISMA) pada 2025. Nanti terjadi lonjakan penggunaan smartphone akan didominasi oleh negara-negara seperti China, India, Indonesia, Nigeria, dan Pakistan. Membentuk masa depan konektivitas online dengan mengacu pada data Insider, Monkey, dan Newzoo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal untuk menguji hubungan antar variabel. Objek penelitian adalah pelaku usaha casing premium Black Dove dengan survei sebagai metode pengumpulan data. Populasi penelitian adalah data penjualan produk Black Dove selama September 2024 dengan 734 responden yang memenuhi kriteria. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan SPS. Analisis meliputi uji instrumen, validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, normalitas, multikulinearitas, heteroskedasititas, regresi linear berganda, serta uji hipotesis, koefisiensi R2 dan uji T. Pada penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan analisis statistik one sample Kolmogorov-Simimov, yaitu dengan membandingkan hitung dengan nilai signifikan 0,5 one sample Kolmogorov pada uji non-parametrik. Adapun hasil uji Simimov. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, terlihat menunjukkan bahwa besarnya nilai 200 dengan probabilitas lebih banyak 0,5, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengukur korelasi antar variabel bebas dan menganalisis nilai toleran dan FVIF jika toleransi kurang dari 0,10 atau VIF lebih dari 10, maka menunjukkan adanya multikolinearitas. Nilai toleransi dan VIF dapat dilihat pada tabel di samping.
Berdasarkan uji multikolonialitas, nilai toleran untuk harga di 0,678, testimoni 0,586, dan kualitas produk 0,833 menunjukkan tidak ada korelasi antar variabel independen, karena semua nilai toleran lebih dari 0,10. Selain itu, nilai VIF untuk harga 1474, testimoni 1705, dan kualitas produk 1200 juga menunjukkan tidak ada multikolinialitas karena nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinialitas dalam model ini. Uji heteroskedasititas dilakukan dengan scatterplot dan uji Gleiser. Pada scatterplot, jika tidak titik pada membentuk pola, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Pada uji Gleiser, regresikan nilai residual yang diubah menjadi nilai absolut dengan variabel independen. Jika signifikansi lebih dari 0,5, berarti tidak terjadi heteroskedasitas. Dalam mode regresi ini, yang baik seharusnya tidak ada heteroskedasitas. Grafik scatterplot yang menunjukkan titik-titik tersebar acak di atas dan bawah sumber. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menentukan koefisiensi regresi dan menguji hipotesis. Hasil analisis ini mengukur pengaruh variabel harga X1, testimoni X2, dan kualitas produk X3 terhadap keputusan pembelian Y pada produk Black Dove di marketplace Shopee pada tabel di samping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda Y 0,53 ditambah 201 kali 1 ditambah 0,269 dikali 2 ditambah 0,206 kali 3 ditambah 1735 di mana Y adalah keputusan pembelian, X1 harga, X2 testimoni, X3 kualitas produk, dan E adalah error. Koefisiensi positif pada harga, testimoni, dan kualitas produk menunjukkan bahwa ketiganya berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Artinya, peningkatan satu satuan pada harga, testimoni, atau kualitas produk akan meningkatkan keputusan pembelian masing-masing sebesar 0,211, 0,269, dan 0,200. Analisis determinasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variasi variabel bebas yaitu harga X1, testimoni X2, dan kualitas produk X3 terhadap variabel keputusan pembelian Y berdasarkan hasil SPSS yang didapat pada tabel berikut. Hasil uji koefisien determinisme menunjukkan adjusted R-square sebesar 0,671 atau 67,1%, yang berarti variabel harga, testimoni, dan kualitas produk dapat menjelaskan 67,1% dari toko pembelian, sementara 32,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara serempak, simultan, seluruh variabel bebas, variabel harga, variabel testimoni, dan variabel kualitas produk memiliki pengaruh terhadap variabel terikat atau keputusan pembelian. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung 17,58 dengan sig F 0,000 yang lebih kecil dari 0,5. Ini berarti H1 diterima dan HO ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel harga, testimoni, dan kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas seperti harga testimoni, kualitas produk, terhadap variabel terikat, keputusan pembelian. Jika nilai signifikan lebih dari 0,5, hipotesis diterima. Jika T hitung kurang dari T-table 1984, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji T terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan T hitung sebesar 2173 yang lebih besar dari T-table 1,984 dengan nilai signifikansi 0,032 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti variabel harga berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak.
Yang kedua ada testimoni terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan T hitung sebesar 3.182 yang lebih besar dari T-table 1,984 dengan nilai signifikansi 0,0002 lebih kecil dari 0,5. Ini menunjukkan bahwa variabel testimoni berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian, sehingga H2 diterima dan H0 ditolak. Lalu, kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan T hitung sebesar 2,040 yang lebih besar dari T-table 1000,984 dengan nilai signifikansi 0,044 lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian sehingga H3 diterima dan H0 ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa T hitung untuk harga 2,173, testimoni 3,182, dan kualitas produk 2,040 semuanya lebih besar dari T-tabel 1,984 dengan nilai signifikansi masing-masing 0,032, 0,002, dan 0,44. Semuanya lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa secara parsial ketiga variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sehingga H4 diterima dan H0 ditolak. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Variabel harga berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian dengan T hitung 2,173 yang lebih besar dari T-tabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,032 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Yang kedua, pengaruh testimoni terhadap keputusan pembelian. Variabel testimoni juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian dengan T hitung 3,182 yang lebih besar dari T-tabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,5, sehingga H2 diterima dan H0 ditolak. Yang ketiga adalah pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Variabel kualitas produk berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian dengan T hitung 2,040 yang lebih besar dan T-tabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,044 lebih kecil dari 0,05 sehingga H3 diterima dan H0 ditolak. Pengaruh harga testimoni dan kualitas produk secara bersama terhadap keputusan pembelian ketiga variabel harga testimoni dan kualitas produk secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dengan T hitung lebih besar dari T-tabel dan nilai signifikan masing-masing di bawah 0,05 sehingga H4 diterima dan H0 ditolak. Secara keseluruhan, variabel harga, testimoni, dan kualitas produk terbukti memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian produk Blackdove di marketplace Shopee. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.